Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu matkul BI, Bapak Mahendra. Perkenalkan, saya adalah moderator dari kelompok 4. Nama saya Hilal Robitul Tamam. Kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang laras bahasa. Sebelum melanjutkan materi, diharapkan bagi seluruh audiens agar menonaktifkan mikrofon agar presentasi bisa kondusif dan berjalan dengan lancar. Sebelum lanjut, akan saya bacakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Muhammad Wafil Firmansyah, kemudian ada Mareta Salsabila, Melani Rosalina Damayanti, Yogi Suara Cahyo Chandraseta, dan saya sendiri Hilal Robitul Tamam. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Wafil Firmansyah. Dipersilakan. Ya, saya akan menjelaskan materi pertama tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Bahasa masuk dalam berbagai laras sesuai dengan fungsi pemakaiannya pada saat digunakan sebagai medium komunikasi. Medium komunikasi, McLuhan mengatakan the medium is the message, bahwa medium tidak hanya mediasi pesan, tetapi medium adalah pesan itu sendiri yang akan mengubah pola komunikasi manusia. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah tentang pengelompokan laras yang akan dijelaskan oleh Melani Rosalina Damayanti. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan laras. Di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama ada tajuk wacana, yang kedua cara penyampaian wacana, yang ketiga gaya wacana. Apa itu tajuk wacana? Yaitu merangkumi bidang penggunaan bahasa seperti bidang matematik. Selanjutnya, cara penyampaian wacana, yaitu media perlakuan bahasa secara lisan atau tertulis. Yang terakhir, apa itu gaya wacana? Yaitu bidang tentang perhubungan antara peserta perlakuan bahasa, yaitu secara formal atau tidak formal. Kemudian ada macam-macam laras yang akan dibacakan oleh Melani Rosalina Damayanti. Di sini ada 6 contoh macam-macam laras, sebenarnya banyak tapi hanya diambil 6 saja. Yang pertama ada laras ilmiah, yang kedua ada laras iklan, 3 hukum, 4 sastra, 5 jurnalistik, dan 6 akademik. Untuk penjelasannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mareta. Laras yang pertama yaitu laras ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang, melainkan penulis. Ciri dari bahasa laras ilmiah yaitu lugas, cendekia, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, ringkas, dan padat. Laras yang kedua yaitu laras iklan. Laras bahasa iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan. Bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-ciri dari bahasa Indonesia laras iklan yaitu menarik, informatif, persuasif, bahasa yang positif, mudah dipahami, dan kalimat kreatif. Kemudian ada laras hukum dan laras yang akan dijelaskan oleh Mas Yogi Suara. Silakan. Baik, untuk laras hukum sendiri yaitu
bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Mengingat bahasa hukum Indonesia harusnya memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Untuk ciri bahasa Indonesia laras hukum yaitu mempunyai gaya bahasa yang khusus, lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan, objektif dan menekan prasangka pribadi, memberi definisi yang cermat tentang nama, sifat dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Dan terakhir, tidak beremosi dan menjauh tafsiran bersensasi. Lalu laras sastra. Bahasa yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Kesusastraan itu sendiri merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif imajinatif. Ciri bahasa Indonesia laras sastra yaitu figuratif atau penyimpangan makna dari bahasa biasa. Lalu mementingkan pemilihan diksi dan bahasa tersirat. Ada unsur seperti metafora, kiasa, imejan, personifikasi, dan hiperbola, kritis dan komunikatif. Lalu ada laras jurnalistik. Laras jurnalistik adalah ragam bahasa dalam bahasa Indonesia yang paragraf pendek, pilihan katanya populer, tapi ejaannya lebih tertib. Ciri khas bahasa Indonesia laras jurnalistik yaitu tidak berbelit-belit, lalu tidak berbunga-bunga, lalu langsung pada pokok permasalahan atau straight to the point, lalu lugas, sederhana, tepat diksinya, dan menarik sifatnya. Dan yang terakhir, laras akademik. Laras akademik adalah laras yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan sains, teknologi, komunitas, matematik, dan lain-lain. Ciri khas bahasa Indonesia yang akademik yaitu digunakan dalam bidang biologi ilmiah, bersifat formal dan objektif, dan yang terakhir mementingkan kesempurnaan. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi audiens yang ingin bertanya. Di sini pertanyaannya akan kita tampung ya jika memang ada lebih dari satu penanya. Saya mau nanya. Ya, silakan Mbak Soraya. Tadi itu kan ada penjelasan laras iklan ya. Nah, ciri-cirinya itu termasuk kan boleh kasih contoh iklan yang menarik itu sendiri seperti apa? Soalnya kalau saya lihat itu di jalan itu biasanya kayak masih kurang menarik gitu. Jadi bisa dikasih contoh untuk kelompok 4 iklan yang menarik itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Ini agar dicatat atau dicari dulu oleh teman-teman dari kelompok 4. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya kembali, ini akan kita tampung dulu. Silakan. Oke, baik. Jika memang tidak ada yang nanya, ini pertanyaan dari Mbak Ines Soraya akan langsung dijawab oleh Muhammad Wafil Firmansyah tentang ciri-ciri iklan yang menarik itu seperti apa. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ines Soraya tentang contoh iklan yang menarik itu seperti apa. Saya akan menjawab, contoh iklan yang menarik biasanya memiliki isi yang jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta diimbangi dengan tampilan yang unik, sehingga dengan itu dapat menarik perhatian dan minat pembacanya. Terima kasih. Jika kurang jelas bisa diminta diulang. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 4, yaitu dari Muhammad Wafil. Apakah sudah cukup menjawab bagi Mbak Ines Soraya? Ya Mas, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mbak Ines. Apakah masih ada penanya lagi? Jika memang masih ada, akan kita tampung.
Dipersilakan jika memang ada yang bertanya. Jadi memang kalau iklan ini sebenarnya memang banyak cara ya agar iklan tersebut terlihat menarik. Salah satunya adalah dengan warna ya kan. Sejauh ini kita lihat kalau iklan-iklan di pinggir jalan, di TV atau dimanapun, biasanya warnanya akan pasti cerah dan biasanya akan cenderung tidak monoton seperti itu. Jadi memang iklan ini memang benar-benar banyak cara gitu agar terlihat menarik gitu sebenarnya. Saya mau tanya, Mas. Silakan, Mas Nisul. Itu tadi tentang materi yang di Laras Sastra, kan ada menyinggung tentang figuratif ya. Saya mau tanya itu, apa figuratif sama bisa kasih contohnya, Kak? Makasih. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Mas Nisul ini adalah apa itu figuratif dan berikan contoh tentang figuratif. Oke, ini dari kelompok 4, silakan. Apakah langsung dijawab atau memang perlu waktu? Silakan bagi yang ingin menjawab dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nisful, yaitu figuratif itu apa dan contohnya. Bahasa figuratif itu sendiri sebenarnya adalah gaya bahasa kiasan. Figuratif yaitu penyimpangan makna dari bahasa biasa. Altenburg yang dikutip oleh Pradopo membedakan bahasa kiasan dan sarana retoris sejalan dengan pendapat Altenburg Abram. Pengelompokannya gaya bahasa kiasan dan sarana retoris ke dalam bahasa figuratif. Menurutnya, bahasa figuratif sebenarnya merupakan bahasa penyimpangan dari bahasa sehari-hari atau dari bahasa standar untuk memperoleh efek tertentu. Figuratif mempunyai banyak jenis bahasa, contohnya seperti metafora, perbandingan atau simile, perumpamaan epos atau epik simile, dan masih banyak lagi. Jadi apa bisa dipahami? Oke, paham. Makasih, Pak. Ya, itu jadi sedikit penjelasan tentang figuratif ya. Ini mungkin ada audiens yang mempunyai jawaban lain yang mungkin lebih lengkap atau lebih benar, bisa disampaikan. Silakan. Jika memang tidak ada, akan saya langsung simpulkan selaku moderator. Jadi memang laras bahasa ini sebenarnya sedikit berkesinambungan atau bahkan memang sedikit sama dengan ragam bahasa begitu. Jadi memang ada kelompok yang memang menjelaskan tentang ragam bahasa tadi. Jadi memang laras bahasa dengan ragam bahasa itu sebenarnya agak sama memang. Jadi memang ada hubungan atau kesinambungan begitu. Oke, baik teman-teman, jadi itu adalah presentasi dari kita kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kurang lengkap dari cara kami menjelaskan, kami mohon maaf, kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Saya, moderator dari kelompok 4, dengan ini menutup diskusi atau presentasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.